Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Diaksa Pradipta, nomor NIK 18.7.057, kelas 13 Hijab B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan praktek kerja lapangan saya di sebuah PT, yaitu PT Panacipta Seinen Komponen. Yang pertama yaitu ada bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang praktek kerja lapangan, tujuan praktek kerja lapangan, manfaat praktek kerja lapangan, tugas dan tanggung jawab peserta praktek kerja lapangan. Yang pertama yaitu latar belakang praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan merupakan program wajib yang harus dilaksanakan sebagai syarat kelulusan bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Klaten. Selain itu juga menjadi kegiatan siswa untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam melaksanakan praktek kerja lapangan secara tidak langsung, siswa mendapat dorongan dan motivasi serta meningkatkan rasa percaya diri untuk belajar dan bekerja keras dengan didasari disiplin yang kuat sehingga siswa siap terjun ke dunia kerja secara profesional. Yang kedua yaitu ada tujuan praktek kerja lapangan. Tujuan praktek kerja lapangan yaitu untuk memperkenalkan siswa pada dunia usaha, menanamkan sikap tanggung jawab, disiplin, etika yang baik, dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan, melatih keterampilan yang dimiliki sehingga dapat bekerja dengan baik, dan menambah pengetahuan dan pengalaman untuk memasuki dunia industri. Yang ketiga ada manfaat praktek kerja lapangan. Yang pertama yaitu bagi peserta didik, yaitu menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja dan meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab, dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja. Yang kedua, bagi sekolah, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan industri dan meningkatkan kualitas kelulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Yang ketiga yaitu bagi dunia usaha atau dunia industri, manfaatnya yaitu mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya, dan dunia kerja lebih dikenal oleh masyarakat sehingga membantu promosi produk. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab praktek kerja lapangan. Pertama, melaksanakan kegiatan PKL selama 6 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah. 2. Menjaga nama baik sekolah. 3. Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan bersikap sopan dalam melaksanakan kegiatan PKL. Yang keempat yaitu mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan PKL. Yang kelima, mematuhi instruksi dan petunjuk yang diberikan oleh pembimbing sekolah maupun pembimbing PKL. Yang keenam, menjaga komunikasi dengan guru pembimbing. Dan yang terakhir yaitu mengisi buku jurnal kegiatan PKL dan membantu laporan kegiatan PKL dalam bentuk hard copy maupun soft copy. PT Panacipta Seinen Komponen beralamat di Komplek Gobel Industrial Jalan Raya 1 Cibitung, Bekasi nomor 29, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya ada sejarah PT Panacipta Seinen Komponen. PT Panacipta Seinen Komponen berdiri pada bulan Juli 2007. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan dari Daya Cipta Group yang bergerak di bidang metal stamping, press brake, welding, flat spring, disc maker, metal printing, PE atau PVC coating, dan wet painting. PT Panacipta Seinen Komponen memproduksi spare part dan mengiring customernya untuk dipakai di dalam negeri dan ekspor ke luar negara di Asia maupun Eropa. Selanjutnya ada visi dan misi PT Panacipta Seinen Komponen. Visinya yaitu menjadi perusahaan pembuat plat stamping untuk komponen elektronik dan otomotif yang dapat sejajar dengan perusahaan asing sejenis yang terbaik di pasar lokal.
Misinya yaitu membuat produk plate stamping yang bermutu tinggi dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan disertai komitmen untuk selalu mengedepankan quality, cost, delivery service dengan menerapkan sistem mutu dan lingkungan. Selanjutnya ada gambaran dari struktur organisasi PT Panacipta Seinen Komponen. Bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tata tertib perusahaan. Yang pertama, pekerja diwajibkan memelihara kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu pekerja wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan perusahaan. 3. Setiap karyawan wajib memakai alat pelindung kerja. Dan yang keempat yaitu pekerja wajib memakai seragam yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan juga jam kerja Panacipta Seinen Komponen bisa dilihat terdapat shift 1 dan shift 2. Selanjutnya yaitu kegiatan praktek kerja lapangan. Yang pertama, proses birching KC railpan. Proses birching adalah proses pemotongan yang menghasilkan lubang secara utuh pada blank atau material lembaran dengan alat bantu press tool dan seluruh sisinya terpotong serempak. Birching hole adalah lubang terpakai pada blank atau material yang dihasilkan dari proses pemotongan tunggal dengan bentuk kontur terpotong secara utuh. Alat dan bahan yang digunakan yaitu mesin AIDA, material KC railpan, dan disc birching. Yang kedua yaitu ada proses stamping. Proses stamping adalah proses pencetakan metal secara dingin dengan menggunakan disc dan mesin press, umumnya plate yang dicetak. Untuk menghasilkan produk sesuai dengan yang dikehendaki, biasanya disebut juga dengan proses bending karena dalam proses tersebut terdapat tahap pembengkokan material plat. Yang ketiga yaitu ada proses finishing back panel MP11. Back panel MP11 adalah nama material yang saya kerjakan di sini. Proses finishing adalah pekerjaan tahap akhir dari suatu proses pembuatan produk atau disebut juga dengan proses penyempurnaan produk yang sudah jadi. Yang keempat yaitu ada kegiatan praktek kerja lapangan, proses countersink. Countersink adalah salah satu cutting tool atau alat potong yang memiliki kepala berbentuk kerucut atau berbentuk V yang menghasilkan lubang menyudut untuk kepala baut atau skrup. Countersink dapat digunakan di banyak alat seperti mesin bor, mesin milling, dan mesin bubut. Proses ini digunakan untuk menghasilkan lubang berbentuk kerucut yang sesuai dengan sudut skrup, sehingga ketika skrup terpasang penuh, kepala akan duduk rata atau sedikit di bawah permukaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan adanya kegiatan praktek kerja lapangan atau disebut dengan PKL, di samping sebagai salah satu syarat kelulusan siswa-siswi SMK Negeri 2 Klaten, banyak manfaat yang didapat dari dilaksanakannya kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. Penulis ditempatkan di bagian operator di line stamping dengan kompetensi di industri hampir semua tidak sesuai dengan kompetensi di sekolah. Hanya ada 2 kompetensi yang sama. Namun demikian jika disandingkan dengan beberapa indikator kelayakan dunia usaha atau dunia industri yang sudah ditetapkan oleh SMK Negeri 2 Klaten, PT Panacipta Seinen Komponen masih tergolong cukup layak digunakan sebagai tempat PKL bagi siswa-siswi kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Dan yang terakhir yaitu ada saran untuk adik kelas. Yang pertama yaitu menjaga nama baik sekolah SMK Negeri 2 Klaten dan nama kelas jurusan. Yang kedua, belajar dengan giat dan disiplin agar kelak saat melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan sudah mempunyai beberapa bekal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu pilih atau carilah industri untuk melaksanakan praktek kerja lapangan sesuai dengan program keahlian yang diajarkan di sekolah jika itu menguntungkan dan lebih mudah.
atau berbeda dengan program keahlian yang menurut saya tidak menjadi masalah, justru malah mendapat ilmu baru, terutama ilmu di dunia industri. Dan yang terakhir yaitu jika lebih memilih industri yang berlainan dengan kompetensi keahlian yang telah diajarkan di sekolah, tetaplah menekuninya dan lakukan dengan baik dan maksimal. Dari setiap ilmu yang kita dapatkan, apapun itu pasti akan bermanfaat di masa mendatang. Sekian dari saya penjelasan tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.